Oke, nah sekarang tuh masuk maki tahap selanjutnya. Kemarin sudah maki tahu penyebab-penyebab dari kurangnya rasa tanggung jawab pada diri sendiri yang kita alami. Oke, sekarang sudah maki bahas masalah-masalah yang kita alami, mulai dari rasa malas, sering menunda-nunda sampai takut akan kegagalan, sama kurang disiplin diri. Bagaimana kalau sekarang fokus Ki untuk menentukan apa yang sebenarnya ingin kita capai, apa yang mau kita ubah, apa yang membuat kita merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berubah. Mungkin ini waktunya untuk berubah karena saya sudah mengenali tantangan-tantangan yang saya hadapi, dan juga perubahan ini bisa membuat kehidupan saya lebih produktif dan lebih percaya diri sendiri. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap memilih tujuan. Langkah ini penting karena tujuan yang jelas dan bermakna akan membantu kita fokus pada perubahan yang ingin kita capai. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab pada diri sendiri, coba ceritakan Ki, menurut kita apa tujuan utama yang mau kita capai dalam konseling ini? Tujuan utama yang ingin saya capai dengan konseling ini itu saya ingin membangun rasa tanggung jawab pribadi yang lebih kuat, khususnya dalam hal mengelola waktu, mengurangi kebiasaan menunda-menunda, dan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, itu tujuan yang bagus. Keyakinan diri dan kemampuan kita untuk memegang tanggung jawab dan tanpa terganggu pandangan orang lain memang sangat penting untuk tujuan ta. Menurut ta, apa yang paling penting dan bermakna dari tujuan ta ini bagi diri ta sendiri? Hal yang paling penting bagi saya dari tujuan itu adalah kemandirian dan kedamaian batin. Dengan memegang tanggung jawab pribadi dan tidak terpengaruh oleh orang lain, saya bisa lebih percaya diri dan fokus pada hal yang saya mau. Oke, sangat baik. Jadi sadar makin manfaatnya dari tujuan tato. Sekarang mari kita coba perjelas dan spesifikkan agar tujuan ta ini benar-benar bisa membantu Ki. Bagaimana menurut ta jika kita merumuskan tujuan ini menjadi meningkatkan keyakinan diri atas tanggung jawab pribadi dan belajar untuk fokus pada nilai diri, bukan pendapat orang lain. Setuju? Jadi tujuan kita sekarang adalah untuk membantu Ki membangun keyakinan diri yang lebih kokoh, khususnya terkait tanggung jawab pribadi, serta belajar memusatkan perhatian pada apa yang kita anggap penting. Kita akan memulainya dari langkah-langkah kecil yang bertahap. Dengan begitu bisa Ki mengalami perkembangan yang konsisten dan bertahap untuk mencapai tujuan ta ini. Bagaimana menurut ta, apakah ini terdengar sebagai rencana yang bisa kita jalani? Ya, bisa. Oke. Sekarang kita akan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membantu kita merasa lebih yakin dengan diri sendiri, khususnya dalam hal bertanggung jawab dan mengurangi pengaruh pendapat orang lain terhadap kepercayaan diri kita. Langkah berikutnya adalah kita akan menguraikan tujuan ini menjadi perilaku-perilaku spesifik yang bisa kita amati dan ukur. Dengan begitu, bisa lebih mudah untuk melihat perkembangan tak nanti. Bagaimana menurut Kak? Setuju? Setuju. Oke. Jadi salah satu target tak itu bisa fokus pada menyelesaikan tugas lebih teratur dan tidak menundanya. Lalu bagaimana jika coba Ki juga mengatasi rasa takut tersebut dengan mengembangkan langkah yang buat Ki lebih percaya diri dengan prosesnya, bukan hanya hasilnya. Setuju Ji? Setuju. Oke, tepat. Nah,
bagaimana kalau buat strategi yang spesifik, seperti setiap merasa setiap kali terima tugas, kita mulai kerjai dalam waktu 1 hari tanpa kita tunda-tunda. Nah, bisa membantu ini bisa bantu kita terbiasa bertanggung jawab secara langsung pada tugas yang kita punya. Bagaimana menurut Kak? Setuju. Oke. Jadi kita tetapkan target ini untuk memulai tugas dalam sehari setelah diterima. Kemudian untuk membantu mengurangi fokus berlebihan pada pendapat orang lain, bagaimana kalau coba latihan untuk tidak langsung menilai diri kita sendiri saat menerima kritik atau masukan. Misalnya kalau buat kita target untuk mencatat dan memahami kritik atau pandangan orang lain tanpa merasa perlu langsung menghakimi diri kita sendiri. Apakah setuju dengan cara ini? Setuju. Oke. Dengan mencatat, bisa punya waktu untuk refleksi tanpa terburu-buru untuk menilai diri kita sendiri. Sekarang kita buat indikator keberhasilannya. Untuk perilaku pertama, misalnya kamu berhasil jika kamu memulai setiap tugas dalam waktu sehari setelah diberikan dan menyelesaikannya. Diselesaikan tepat waktu selama 2 minggu berturut-turut. Dan untuk target kedua adalah kita bisa lihat dari seberapa sering berhasil mencatat pendapat atau kritik yang datang tanpa langsung merasa cemas. Bagaimana menurut Kak? Apakah ini sudah cukup jelas? Jelas. Jadi indikator keberhasilan Ta adalah pertama, konsistensi dalam memulai tugas segera setelah diberikan. Yang kedua, catatan rutin terhadap pendapat orang lain tanpa menilai diri sendiri secara langsung. Ini akan kita evaluasi bersama untuk setiap perkembangannya. Bagaimana? Apakah siap Maki coba langkah-langkah ini? Insya Allah siap. Oke. Sekarang masuk ke tahap pemantauan diri atau self monitoring. Tahap ini penting karena di sini bisa mulai mengamati perilaku kita secara langsung, dan bisa juga mencatat apa saja yang terjadi setiap kali menjalani kegiatan yang kita sudah rencanakan. Oke, sekarang kita sudah menentukan perilaku spesifik yang ingin kita ubah, seperti memulai tugas tanpa menunda dan mengurangi kecemasan terhadap pandangan orang lain. Langkah berikutnya adalah melakukan pemantauan diri agar kita bisa melihat seberapa konsisten kamu dalam mencapai target ini. Bagaimana kalau kita coba menggunakan jurnal harian untuk perkembangan Tak? Boleh. Jurnal hariannya ini akan membantu untuk mengenali kapan kita berhasil menjalani target atau kapan kita merasa kesulitan. Coba bayangkan setiap hari kita bisa menulis tentang kapan kita memulai tugas, bagaimana perasaan saat menerima pandangan orang lain, dan apakah merasa senang dan apakah merasa terganggu atau tidak dengan hal-hal tersebut. Apakah nyaman Jaki lakukan ini setiap hari? Nyaman. Oke. Untuk memudahkan, bisa buat format jurnal yang sederhana tapi tetap efektif. Bagaimana kalau buat kolom-kolom seperti yang pertama tanggal tugas, terus di bawahnya tanggal mulai. Jurnal itu untuk mencatat
kapan Ki mulai mengerjakan tugas. Yang kedua, di bawahnya lagi prasangka saat mulai mengerjakan tugas. Ini untuk mencatat bagaimana prasangka saat mulai mengerjakan. Yang ketiga itu catatan. Yang ketiga itu yang di bawahnya lagi catatan tentang pendapat orang. Ini dimana kamu bisa menuliskan jika ada pendapat orang lain yang muncul dan bagaimana kamu meresponnya. Apakah format jurnal ini mudah diikuti? Ya. Nanti saya kasih contoh jurnalnya. Ya. Oke. Jika bagus. Jika Oke, bagus. Kita juga sudah bagus. Kita juga bisa tambahkan kolom refleksi harian, di mana bisa menuliskan apa yang kita pelajari atau rasakan hari itu. Terutama jika ada sesuatu yang mempengaruhi keyakinan diri terhadap tanggung jawab Jadi setiap akhir hari, misal setiap mau tidur atau saat-saat istirahat, bisa refleksikan apakah lebih yakin dan tenang menjalankan tanggung jawab tanpa memikirkan pandangan orang lain. Apakah ada hal lain yang ingin kita tambahkan dalam jurnal Kak? Enggak. Oke, jadi mulai hari ini tuh setiap malam bisa isi jurnal ini untuk mencatat progres Yakin Kak bisa Ki. Pemantauan ini adalah langkah penting untuk bantu Ki lebih yakin pada diri Kak sendiri dalam menjalankan tanggung jawab dan perlahan-lahan toh mengurangi kekhawatiran terhadap pendapat orang lain. Jika ada kesulitan saat melakukan pencatatan, bisa Ki langsung komunikasikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Dek? Baik. P5 minggu ini, Dek? Iya. Apa biasanya kita kerja kalau P5? Bikin PPT, presentasi, belajar tentang kearifan lokal. Oh, seru. Iya. Oke. Hari ini tuh masuk di pertemuan ketiga konseling. Sampai pada tahap menyusun rencana perubahan. Setelah kita banyak berdiskusi mengenai masalah yang kita alami, yaitu merasa ragu-ragu dalam menjalankan tanggung jawab dan seringkali terpengaruh oleh pandangan orang lain. Sekarang saatnya kita merancang langkah-langkah konkret untuk membantu menjadi lebih yakin pada diri sendiri. Saya akan bimbing Ki dengan beberapa strategi yang bisa kita lakukan secara bertahap sehingga perubahan yang kita inginkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan efektif. Langkah pertama adalah membuat jadwal harian yang akan membantu Ki lebih disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadwal ini akan berfungsi sebagai pengingat dan pengatur waktu sehingga kita tidak lagi merasa terbebani atau terdorong untuk menunda pekerjaan. Kita bisa menetapkan satu waktu khusus setiap hari, misalnya itu sore atau malam, sehingga sebagai waktu di mana kita benar-benar fokus mengerjakan tugas-tugas. Dengan adanya waktu khusus ini, kita akan tahu bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan tanggung jawab dan tidak ditunda-tunda.
Langkah yang kedua adalah membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Tugas besar seringkali terasa sangat menekan, sehingga kita cenderung menundanya. Dengan membagi tugas-tugas besar ini menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, kita akan lebih mudah untuk memulai dan menyelesaikan tanpa terbebani. Selanjutnya, untuk menjaga motivasi dan membuat proses ini terasa lebih menyenangkan, saya sarankan untuk memberikan penghargaan kecil pada diri kita sendiri setiap kali selesai mengerjakan tugas sesuai jadwal atau kegiatan, atau ketika kita menyelesaikan satu bagian tugas. Penghargaan ini tidak perlu besar, cukup sesuatu yang kita sukai, seperti istirahat, mendengarkan musik, menonton, atau melakukan aktivitas yang kita minati. Kemudian, karena kita juga ingin mengurangi ketergantungan pada pandangan orang lain, mari kita latih untuk melakukan refleksi harian. Setiap malam kita bisa catat dalam jurnal mengenai bagaimana perasaan terhadap tugas hari itu dan apa saja yang telah kita capai. Bagian ini kita juga bisa mencatat apakah kita merasa terpengaruh oleh pandangan orang lain serta bagaimana kita merespon perasaan tersebut. Dengan melakukan refleksi ini, kita akan lebih sadar akan kemajuan sendiri dan bisa mulai menghargai usaha tanpa terlalu memikirkan komentar atau penilaian orang lain. Langkah yang terakhir adalah menetapkan indikator keberhasilan agar kita bisa melihat proses secara nyata. Misalnya, kita bisa membuat indikator bahwa kita akan merasa lebih tenang dan percaya diri setelah mampu mengikuti jadwal harian secara konsisten selama 1 minggu. Indikator lain bisa berupa kemampuan untuk menyelesaikan tugas tanpa merasa terpengaruh oleh pendapat orang lain selama beberapa kali dalam seminggu. Jadi rencana kita adalah memulai dengan jadwal harian yang konsisten, memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil, memberikan penghargaan diri setelah setiap pencapaian, melakukan refleksi harian untuk menguatkan keyakinan pada diri sendiri, dan akhirnya memantau progresmu dengan indikator keberhasilan. Dengan menjalankan rencana ini, saya percaya kita akan semakin yakin pada diri sendiri dalam menjalankan tanggung jawab tanpa terganggu orang lain. Ini adalah proses bertahap, tapi dengan komitmen kita akan mencapai hasil yang positif. Karena waktu sudah habis, jadi kita akhiri sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.